Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan titrasi argentometri kimia farmasi 2 berdasarkan praktikum. Kami dari kelompok 6 kelas CD semester 4. Berikut pokok pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, metode prosedur percobaan, hasil percobaan dan perhitungan, pembahasan dan kesimpulan. Pendahuluan. Titrasi adalah suatu metode untuk menentukan kadar atau konsentrasi suatu larutan dengan larutan lain yang telah diketahui konsentrasinya atau larutan standar primer. Standarisasi adalah proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara mentitrasi dengan larutan standar primer. Dalam analisis suatu kimia, tentunya menggunakan berbagai macam metode. Nah, adapun salah satu metode yaitu menggunakan titrasi argentometri. Titrasi argentometri adalah metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat atau AgNO3 pada suasana tertentu. Titrasi argentometri disebut juga metode pengendapan, karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut atau endapan. Metode yang digunakan dalam titrasi argentometri kali ini adalah metode MOR. Metode MOR ini menggunakan indikator K2CrO4 atau kalium kromat. Titik akhir titrasi pada saat terbentuk endapan Ag2CrO4 berwarna merah bata. Adapun tujuannya yaitu melakukan standarisasi larutan titran atau titer yaitu AgNO3, menentukan kadar analis dalam sampel obat yaitu sampel ranitidin HCl. Adapun alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yaitu buret, Erlenmeyer, statis dan klem, beker gelas, labu ukur, gelas ukur, batang pengaduk, corong kaca, pipet tetes, dan timbangan analitik. Untuk bahan yang digunakan yaitu sampel ranitidin HCl 150 mg, AgNO3 0,02 N, NaCl 0,02 N, dan indikator kalium kromat 1%. Untuk selanjutnya metode prosedur percobaan. Untuk membuat larutan titran AgNO3 0,02 N dengan Mr 169,87 gram per mol. Perhitungannya, M sama dengan N per valensi sama dengan 0,02 per 1. Jadi hasilnya 0,02 M. Lalu M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. 0,02 M sama dengan gram per 169,87 kali 1000 per 500 dengan hasil 1,698 gram. Itu prosedur percobaannya. Yang pertama, timbang AgNO3 sebanyak 1,698 gram, lalu larutan dengan sebagian aquades. Lalu masukkan ke dalam labu ukur 500 ml, tambahkan aquades. Untuk selanjutnya, membuat larutan standar primer NaCl 0,02 N dengan Mr 58,44 gram per mol. Perhitungannya M sama dengan N per valensi sama dengan 0,02 per 1 sama dengan 0,02 M. M sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. 0,02 M sama dengan gram per
58,44 kali 1000 per 50 dengan hasil 0,058 gram. Untuk prosedurnya, timbang NaCl sebanyak 0,058 gram, lalu larutkan dengan sebagian Aquades. Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml, tambahkan Aquades hingga tanda batas kocok atau homogen. Selanjutnya, standarisasi larutan titran. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu masukkan larutan AgNO3 ke dalam buret sampai tanda batas. Ambil larutan NaCl 0,02N sebanyak 5 ml, masukkan ke dalam air Lemaire. Tambahkan indikator kalium kromat atau K2CrO4 sebanyak 2 tetes. Titrasi dengan cara mengalirkan AgNO3 dalam buret ke dalam air Lemaire sampai berubah warna menjadi merah bata. Lakukan 3 kali pengulangan. Selanjutnya, penentuan kadar analit dalam sampel. Melarutkan sampel obat. Yang pertama, ambil 1 tablet ranitidin HCl 150 mg, timbang dan gerus. Larutkan tablet dalam air, pisahkan antara larutan dengan endapan menggunakan alat sentrifug. Lalu masukkan larutan yang terpisah dari endapan ke dalam labu ukur 50 ml. Tambahkan Aquades sampai tanda batas labu ukur 50 ml, kocok hingga homogen. Yang kedua, prosedur penentuan kadar. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Masukkan larutan AgNO3 ke dalam buret sampai tanda batas. Ambil larutan obat sebanyak 3 ml, masukkan ke dalam air Lemaire. Tambahkan indikator kalium kromat atau K2CrO4 sebanyak 2 tetes. Titrasi dengan cara mengalirkan AgNO3 dalam buret ke dalam air Lemaire sampai berubah warna menjadi merah bata. Lakukan 3 kali pengulangan. Yang selanjutnya, hasil percobaan dan perhitungan. Standarisasi titran, volume standar primernya 5 ml dengan rata-rata 5 ml. Volume titran yang pertama 5 ml, yang kedua 5,1 ml, yang ketiga 5,2 ml dengan rata-rata 5,1 ml. Lalu yang penentuan sampel, volume sampelnya 3 ml dengan rata-rata 3 ml. Lalu volume titrannya 3,4 mili yang pertama, yang kedua 4,7 mili, yang ketiga 5,1 mili dengan rata-rata 4,4 mili. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya tujuan standarisasi titran, yaitu untuk mengukur kadar ranitidin HCl dalam sampel uji menggunakan titran argonometri dengan menambahkan indikator kalium kromat. Selanjutnya, perhitungan standarisasi titran, yaitu AgNO3 sama dengan sampel N1 dikali F1 sama dengan N2 dikali F2. N1 dikali 5 mili sama dengan 0,02 N dikali 5,1 mili. Yaitu hasilnya 0,0204 N. Dan selanjutnya ada perhitungan konsentrasi dalam sampel, yaitu AgNO4 sebagai sampel.
N1 dikali F1 sama dengan N2 dikali F2. 0,02 N dikali 4,4 mili sama dengan N2 dikali 5 mili. Dan hasilnya 0,0299 N. N2 sama dengan M dikali jumlah H plus sama dengan M sama dengan 0,0299 dibagi 1 hasilnya 0,299 M. Berat anali dalam sampel MR ranitidin HCl yaitu 350 gram per mol. M sama dengan massa dibagi MR ranitidin HCl dikali 1000 dibagi volume. 0,0299 M sama dengan massa dibagi 350 dikali 1000 dibagi 50 hasilnya 0,523 gram. Menghitung kadar analis dalam sampel. Berat tablet awal yaitu 0,3032 gram. Persen ranitidin HCl sama dengan massa dibagi berat tablet dikali 100. Persen yaitu 0,5232 gram dibagi 0,3302 dikali 1000 sama dengan hasilnya yaitu 172,559%. Yang selanjutnya yaitu prinsip kerja. Prinsip kerjanya argentometri merupakan titrasi yang melibatkan reaksi antara ion halida Cl-, Br- sama I- dengan ion Ag+ atau argentum dari perak nitrat AgNO3 dan membentuk endapan perak halida AgX. AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl membentuk endapan AgCl yang berwarna putih dan perubahan warna merah bata dengan kalium kromat sebagai indikator. Selanjutnya pembahasan. Pada praktikum kali ini, praktikan telah melakukan titrasi argentometri menggunakan metode Mohr. Pada percobaan ini dilakukan 2 langkah kerja, di mana yang pertama adalah pembakuan atau standarisasi perak nitrat AgNO3 0,02 N, dan yang kedua penentuan kadar ranitidin HCl. Hasil titik akhir titrasi pada saat proses standarisasi perak nitrat AgNO3 yaitu ditunjukkan dengan adanya endapan putih hingga perubahan warna larutan menjadi merah bata yang stabil. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan perak nitrat AgNO3 volume rata-rata sebanyak 5,1 mili sehingga diperoleh konsentrasi dari perak nitrat AgNO3 yaitu 0,0204 N. Sedangkan hasil titik akhir titrasi pada saat proses penentuan ranitidin HCl yaitu ditunjukkan dengan adanya perubahan warna larutan menjadi merah bata. Warna ini didapat dalam percobaan ketika sudah dititrasi dengan perak nitrat. Volume rata-rata sebanyak 4,4 mili sehingga diperoleh konsentrasi dari ranitidin HCl yaitu 0,029 N. Reaksi kimia. Reaksi pada proses standarisasi. Perak nitrat ditambah garam dapur AgNO plus NaCl sama dengan di reaksinya AgCl menjadi endapan putih plus NaNO3. Yang kedua perak nitrat plus kalium kromat. 2 AgNO3 plus AgCr AgCrO4 menjadi endapan merah bata plus 2 KNO3. Yang kedua, reaksi pada proses penentuan sampel.
Reaksinya perak nitrat plus ranitidin HCl, AgNO 3 plus C13H22 N4 O3 S HCl. Reaksinya menjadi AgCl plus C13H22 N4O3S HNO3. Yang kedua ini ada perak nitrat sama kalium kromat. 2 AgNO3 plus K2CrO4 reaksinya menjadi Ag2CrO4. Endapan merah bata plus 2 KNO3. Selanjutnya kesimpulan. Pada praktikum kali ini, sampel yang diuji yaitu ranitidin HCl yang termasuk golongan larut air. Tujuan pada praktikum kali ini adalah melakukan standarisasi larutan titran dan menentukan kadar analit dalam sampel. Untuk metode yang digunakan yaitu metode MOR. Hasil warna yang diujikan pada praktikum kali ini ialah berwarna merah bata setelah ditetesi AgNO3. Sekian hasil presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.